2 tahun yang lalu saat aku berusia 14 tahun, aku mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang psikolog. Kita sebagai murid pasti pernah ditanya, mau jadi apa kalau udah besar nanti? 10 tahun ke depan kamu lihat dirimu sebagai orang yang seperti apa? Masa depan udah tahu mau ngapain. Saat itu aku selalu menjawab kalau aku ingin menjadi seorang psikolog yang akan membantu banyak orang. Dan saat itu pun aku benar-benar mempunyai keinginan untuk menjadi seorang psikolog. Aku serius. Aku cari tahu psikologi itu apa. Ternyata ada 10-20 tipe psikolog di luar sana. Ada forensic psychologist, military psychologist, school psychologist, etc. Dan gaji psikolog di Indonesia bisa sampai 2,2 miliar rupiah per tahunnya. Aku juga beli buku ini tujuannya untuk meluaskan wawasan tentang perspektif-perspektif orang lain. Sampai segitunya umur 14 tahun mendalami dan memikir panjang untuk masa depannya supaya bisa mulai disiapkan di umur yang dini. Nah, pola pikir begini yang sangat kurang di kalangan anak-anak muda di Indonesia. Aku sudah ngobrol dengan banyak anak-anak muda di Indonesia dari berbagai macam daerah. Dan setiap kalinya, aku selalu tanya, cita-citamu apa? Dan kebanyakan dari mereka menjawab, nggak tahu, belum tahu. Nanti dipikirnya setelah sekolah selesai. Which is nggak salah, justru faktanya rata-rata pada usia 20. Baru tahu mereka mau jadi orang seperti apa. Pilihan kamu, mau tunggu usia 20, baru tahu mau jadi apa? Kalau bisa janganlah. Tapi kalau misalnya kalian udah umur 20 ya wes, mau diapain lagi. Tapi kok bisa, mayoritas anak-anak muda di Indonesia tidak mempunyai pola pikir yang memikir jauh ke depan. Ada 4 faktor. Tentu semua orang dilahirkan sebuah keluarga yang berbeda-beda. Ada yang kaya, punya rumah yang mewah, apa aja bisa dibeliin, punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri, dan ada yang cukup aja, semuanya serba sederhana. Dan ada yang kekurangan, ngebiayain sekolah udah kesulitan. Dan setiap keluarga memperlakukan kamu beda-beda. Ada yang selalu baik sama kamu, ada yang benar-benar strict, ketat, dan ada yang memberi kamu trauma. Pokoknya bervarian. Semua ini akan berdampak besar ke pengalaman-pengalaman yang akan kamu alami, termasuk teman-teman dan orang-orang yang kamu berkoneksi. Aku yakin aku punya pengalaman yang bisa jadi di antara kalian belum pernah alamin, dan juga sebaliknya kamu ke aku. Dan di setiap pengalaman yang kita alami, ada lingkungan. Dan lingkungan bersama pengalaman masuk ke dalam faktor yang membentuk pola pikir kita. Kita tentu mempunyai pengalaman di sekolah dan ada banyak macam sekolah di Indonesia. Ada sekolah lokal, negeri, swasta, privat, homeschool, international. Semua sekolah ini kualitas pendidikannya pasti beda. Aku kebetulan pernah belajar di sekolah swasta, pesantren, bilingual bersama lokal Vietnam, dan internasional. Sekarang kamu pikir, oh berarti itu yang menyebabkan aku punya pola pikir yang memikir panjang di umur yang dini. No, aku pernah ketemu dengan orang seumuranku yang punya pemikiran sama denganku, tapi dia di homeschool. Ingat, sekolah tidak mendefinisikan kita, tapi kualitas pendidikan yang kita terima, yang kita serap, itu berpengaruh ke cara kita berpikir. Kalian tahu tidak kalau Indonesia adalah negara yang termalas pada tahun 2017 dan 2019, dan aku yakin 2020 juga. Men, kalau kamu habis dari luar negeri terus balik pulang ke Indonesia, itu langsung rasanya kayak santai gitu. Nah, tapi poinku bukan itu. Aku lihat terlalu banyak anak-anak muda tidak keluar dari zona nyaman mereka. Anak-anak muda di Indonesia itu terlalu nyaman, dan itulah faktor ketiga kenapa kita tidak memikir panjang. Yang terakhir, keempat, aku akan sebutin aja langsung, dopamin. Dopamin adalah kimiawi yang dirilis oleh otak yang mengalirkan motivasi kita supaya kita melakukan hal sesuatu. Tanpanya otak kita tidak akan berfungsi. Selain bertanggung jawab atas motivasi, dopamin juga menyebabkan kita untuk merasakan kenikmatan. Tapi masalahnya di zaman sekarang itu sangat gampang untuk mengakses dopamin itu. Kalau kita balik ke masa lalu, mereka biasanya ngapain untuk dapetin dopamin tersebut? Mereka bikin rumah, bertani, berkebun, menulis, membaca, ngerjain apalah yang mereka suka. Tapi ujung-ujungnya mereka itu berkarya untuk mendapatkan dopamin itu, alias mendapatkan kenikmatan. Lah, kalau kita sekarang segampang buka Instagram, browsing, main game, apalah aja nggak ngasilin apa-apa. Itu segampang itu kita udah dapetin dopamin. Karena kita sudah terpenuhi dopamin lewat teknologi jam sekarang, kita tidak terasa perlu melakukan kegiatan yang lain, memikirkan hal lain, memikirkan masa depan. Itulah 4 faktornya mempengaruhi pola pikir kita. Walaupun setiap faktor itu sebenarnya luas sekali untuk dibahas, tapi mereka punya satu kesamaan, yaitu membatasi.
Janganlah halangan-halangan apapun membatasi pengalaman kamu, karena semakin kamu mengalami sesuatu, mau itu sedih, gembira, bingung, patah hati, apapun itu, semakin banyak pengalaman, itu akan membuatmu semakin dewasa. Tapi please jauhilah lingkungan yang buruk dan dekatilah lingkungan yang baik. Janganlah kualitas pendidikan membatasi pengetahuan kamu. Kalau kamu kurang nyaman belajar di sekolah, ada opsi lain untuk belajar sendiri lewat internet. Aku ngebahas semua ini gak ada satupun aku belajar dari sekolah. Kalian itu harus berpetualang, carilah hal baru, cobalah hal-hal yang belum kamu pernah coba. Jangan selalu di zona nyaman kalian. Itu sangat membatasi. Aku pernah tidak tertarik sama sekali dengan volley. Karena aku coba, aku sekarang ingin selevel pro liga, man. Kamu gak bakal tahu kalau kamu suka hal lain, kalau kamu di situ-situ aja. Berpetualanglah. Yang terakhir, kuranginlah dapetin kenikmatan dari rebahan, main HP, laptop, game, apalagi yang gak ngasilin apa-apa. Karena jika kamu kurangin kegiatan-kegiatan seperti itu, percayalah di waktu dimana kamu rebahan, kamu akan otomatis melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hasilnya. In conclusion, pesanku untuk para anak-anak muda di Indonesia. Jangan selalu memikirkan hal yang sesaat, tapi pikirlah yang jauh. Jangan close-minded, tapi open-minded. Bukalah mata kalian. Dunia ini luas sekali.